Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah maghrib Masjid Al-Mulisin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bertemu di masjid ini setelah menjalankan kewajiban kita. Kita duduk sejenak untuk berdiskusi, tanya jawab tentang masalah-masalah agama kita. Kenapa? Karena ini perlu. Agama itu harus dijalankan dengan ilmu. Suatu ketika Nabi melihat iblis menggoda orang sholat. Sementara ada seorang ilmuwan yang tidur di masjid. Nabi berkata kepada iblis, kenapa itu orang sholat kau goda di situ? Itu ada orang tidur. Dia bilang, yang tidur itu ilmuwan. Saya tidak mampu menggodanya. Yang sholat ini orang bodoh. Yang penting sholat saya tidak ada pengetahuannya tentang itu. Makanya ilmu agama ini, ilmu itu penting, tapi lebih penting untuk kita dalami adalah memahami ilmu agama kita. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita akan berbicara tentang apa ciri karakteristik orang baik menurut Al-Quran. Ini perlu kita tahu karena terkadang ada orang yang kita anggap baik, tapi ternyata di mata Al-Quran, di mata Allah itu tidak baik. Nah, kebaikan menurut Al-Quran itulah kebaikan yang hakiki. Kalau kebaikan itu ukurannya adalah ukuran anggapan manusia, itu belum tentu, relatif. Tapi kalau Al-Quran mengatakan perbuatan ini, sikap ini baik, maka itulah kebaikan yang hakiki. Jamaah maghrib rahimakumullah, kalau kita ingin memberikan polarisasi tentang ciri-ciri kebaikan dalam Al-Quran, itu kita bisa membaginya kepada 3 bentuk. Yang pertama adalah orang yang mendapat hikmah. Nanti kita akan lihat apa cirinya orang yang mendapat hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Jadi ini perlu, hikmah itu perlu kita ambil, itu kita miliki supaya ada jalan untuk menuju sikap yang baik. Yang pertama adalah, yang kedua adalah orang yang masuk kategori ibadur rahman.
orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat siapa orang yang dikasihi, siapa orang yang masuk kategori ibadur rahman. Dan yang ketiga adalah orang yang berkarakter suka memberi dan tidak suka meminta. Kira-kira itu yang perlu kita coba kita kaji, mengemukakan itu, dan kita akan kembangkan dalam nanti pada diskusi nanti. Jemaah bagri rahimakumullah, tentang orang yang mendapat hikmah itu diucapkan atau digariskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 14. Pada ayat 12 Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kalau kita lihat teks ayat ini mengungkapkan satu ciri orang yang mendapat hikmah, yaitu adalah orang yang bersyukur. Jadi salah satu hikmah yang orang yang mendapat hikmah adalah orang yang suka bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita melihat arti bersyukur adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kalau dirinya memiliki ilmu, maka dia mengangkatkan ilmu itu untuk kepentingan orang lain. Itu orang bersyukur. Mereka yang kaya itu dia bersyukur dengan membagikan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dan orang lain. Itu syukur. Jadi salah satu ciri orang yang orang baik menurut itu adalah orang yang mendapat hikmah, dan ciri orang yang mendapat hikmah yang pertama adalah orang yang bersyukur. Lawan syukur adalah kufur. Kalau merujuk kepada penelitian Bapak almarhum Arifudin Cawidu, kufur dalam Al-Quran itu ada 10 macam kufur. Itu menurut penelitian mereka, Pak Arifudin Cawidu itu. Dan kufur yang paling ringan adalah kufur nikmat. Kufur nikmat, jadi meskipun bukan kufur yang tapi kufur nikmat itu bagian daripada kekufuran. Artinya orang kufur itu ada orang yang tidak memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Itu yang pertama. Ciri karakter orang yang baik. Kemudian pada ayat ke-13 Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anak-anaknya itu, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Jadi ketika Rasul ditanya tentang apa itu zalim, maka ini jawabannya.
Jadi zalim itu zalim yang paling besar adalah orang yang menserikatkan Tuhan. Jadi karakter yang dapat hikmah dan menjadi orang yang baik adalah orang yang tidak menserikatkan Allah. Orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan itu ada dua. Ada musyrik kubra, ada musyrik sugra. Nah, ini dia. Musyrik kubra itu adalah yang nyembah-nyembah berhala itu ya nyembah itu. Dan yang paling ringan kemusyrikan adalah riya. Nabi mengatakan riya itu adalah musyrik kecil. Tapi kalau itu berkumpul bisa menjadi musyrik besar. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang yang menyembah berhala. Tapi kemusyrikan yang tidak kentara adalah ketika ada sesuatu hal, benda atau apa saja yang dianggap mendatangkan kebaikan dan keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kemusyrikan. Ini perlu kita pahami, jangan sampai itu. Karena kita di masyarakat kita ini masih banyak itu paham-paham dulu itu. Masih banyak khurafat dan sebagainya. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa cincin akik itu bisa mendatangkan rezeki. Ada badi, simpak sikadong. Saya dulu waktu itu pernah juga musyrik begitu waktu kecil. Itu badi orang tua saya itu ada pasangannya, ada jantan dan betinanya itu. Itu kalau tapi jadi. Dia bilang, "Ustaz, jadi." Nah, memang nah jadi. Buat apa dilarang kalau tidak jadi? Tapi yang membuat jadi itu adalah setan, bukan Allah. Karena Allah itu zat yang paling pencemburu. Pokoknya ada kekuatan lain yang dipahami, diyakini, kekuatan lain selain kekuatannya, itu adalah Allah marah dan tidak mengampuni. Seluruh dosa anak cucu Adam itu diampuni kecuali kemusyrikan. Musyrik. Kalau merujuk pada pandangan para sufi, ketika ada orang bercermin, kemudian ketika itu tiba-tiba timbul dalam dirinya menganggap bahwa sayalah yang tercantik, saya yang tergagah, maka itu musyrik kecil. Musyrik juga itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita bercermin kemudian melihat diri kita itu ganteng, cantik, maka yang pertama diingat adalah siapa yang pembuat kecantikan itu. Jangan menganggap dirinya, padahal Anda itu kan diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu saya kira. Jadi ini musyrik ini memang bahaya, karena kalau yang menyembah berhala itu sudah jelas-jelas sekali. Tapi ada kemusyrikan yang tidak kentara itu. Dan ini terjadi. Ada orang yang untuk melariskan dagangannya itu pergi mencari jimat-jimat di orang-orang pintar. Musyrik luar biasa. Dan itu tidak terampuni kalau tidak bertaubat. Riya, ini dia. Riya itu memang serba salah. Beda tipis antara ikhlas dengan riya. Serba salah, Pak. Yang kita pahami mungkin yang umum itu riya adalah orang yang beribadah karena mau dilihat orang, mau dianggap oleh orang. Itu tidak ada masalah. Tapi ada riya yang tidak kentara. Contoh misalnya ada orang yang batal bersedekah misalnya karena takut dianggap riya. Itu juga riya. Ada orang tadinya mau menyumbang, nanti lihat kewaya, tidak jadi menyumbang. Ada orang yang mau salat sunat tapi tidak jadi salat sunat karena nanti dianggap ahli ibadah dan sebagainya.
Itu juga bagian dari riya yang tidak kentara. Ini yang paling parah. Dia menghindari riya tapi sebenarnya dengan menggunakan riya. Istilahnya orang menyapu lantai dengan sapu kotor. Kira-kira begitu. Itu yang kedua. Ciri orang baik adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik persekutuan besar maupun persekutuan kecil seperti sikap riya itu. Kemudian ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir." Inti dari ayat ini adalah kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembali. Ciri orang yang baik menurut Al-Quran adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi runtut ini ada. Hikmah kemudian bersyukur dirinya, kemudian bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bagaimanapun hebatnya ibadahnya bagus dan sebagainya, tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka itu juga tidak punya arti apa-apa dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak bersyukur, orang yang menserikatkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja ditunda balasannya sampai hari kiamat. Tapi durhaka kepada kedua orang tua itu ada 2 balasannya, di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kenapa ini orang tua ini perlu kita ini? Karena dia orang kedua dari Allah, selalu berdampingan. Dalam surah Al-Isra dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama dengan ini. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika ditanya, siapa yang patut saya taati ya Rasulullah? Dan bila ibumu. Siapa lagi? Sesudah itu ibumu. Siapa lagi? Sudah itu ibumu. Jadi 3 kali berbuat baik kepada ibu, baru 1 kali kepada bapak. Kenapa itu? Karena 3 kali beratnya kita, beratnya ibu itu memelihara kita sampai besar. Bapak itu hanya hanya rezeki saja, tidak terlalu. Ibu tidak. Mulai dari ngidam, muntah-muntah, tidak bagus tidurnya. Makanya di sini dalam keadaan lemah, ibunya mengandungnya dan lemah dan bertambah lemah. Mengidam sudah mulai lemah, muntah-muntah dan sebagainya. Sesudah itu memasuki bulan-bulan terakhir di kandungannya itu berat. Coba kalau misalnya ibu itu tidak diberikan latifah dalam dirinya, keibuan, nggak ada yang tahan. Beratnya bayi kandungan itu ya mungkin taruhlah misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Cobalah misalnya kita bapak ini selama 9 bulan 10 hari itu diberi seluruhan kelapa sini di mana saya pergi. Tahan nggak itu? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Tapi ibu mah itu. Apa yang membuat ibu tahan itu adalah karena latifahnya itu. Keibuan itu. Makanya salah satu ciri untuk mencari calon istri, calon ibu dan anak kita itu adalah latifah, keibuan. Orang yang memiliki keperempuan yang itu adalah orang yang mampu menyapi, memelihara anak-anaknya. Kalau ada wanita yang kelaki-lakian, tomboy,
Banyak kan wanita itu. Banyak wanita. Makanya di pengadilan itu ditetapkan dulu kalau anak-anaknya belum balik, ditanya itu siapa yang berhak menyapi. Tidak semuanya ibu. Karena ibu yang tidak bisa, tidak punya latifah. Malah ada yang bawa bapak yang punya latifah. Ya, rasa keibuan itu. Karena kalau itu tidak ada, ya, kalau kita laki-laki kan itu rasionya tinggi. Makanya dia tidak menahi untuk mengandung itu. Misalnya anak kecil tidur tengah malam menangis anaknya. Ibunya itu tidak bisa, langsung dia bangun itu deh. Bapak mengatakan, "Pah, jam makan, tidak ada orang menangis, meninggal karena menangis. Biarkan saja menangis. Itu bapak-bapak kita karena rasionya nyala." Tapi ini rasa. Perempuan itu makanya diberi rasa. 90% wanita diberi rasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi itu untuk dipersiapkan untuk menyapi atau memelihara anak-anak. Sesudah lahir dia menyusui. 2 tahun menyusui. Coba kita itu. Kasih anak-anak kecil itu tidak tahan itu. Apalagi kalau udah gigit, kita kalau mau tunggu giginya udah gigit, saya bilang kasihan juga itu. Jadi tidak salah itu dikatakan semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Bapak-bapak tidak. Ibu-ibu kasihan ketika dia mengandung sudah tidak bisa lagi berpuasa di bulan Ramadan. Sampai menyusui selama 2 tahun. Tidak bisa berpuasa, kita tidak. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, orang yang mendapat hikmah adalah memiliki tadi punya kesyukuran kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ciri yang kedua tadi ibadur rahman. Jadi orang yang baik itu dalam Quran adalah orang yang masuk kategori ibadur rahman. Di dalam Al-Quran dikatakan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Jadi ciri orang baik Al-Quran itu adalah orang yang masuk kategori hamba-hamba yang dikesayangi oleh Allah. Siapa mereka? Ada 2. Yang pertama, tidak sombong. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi orang yang baik itu menurut Al-Quran adalah orang yang berjalan di atas bumi ini haunan dalam keadaan tunduk, tenang dan sebagainya, tidak tergesa-gesa, tidak sombong. Ada kan orang jalan kalau merasa dirinya hebat itu matulah sedih. Putar-putar kubisnya. itu tidak bagus, ciri orang yang tidak bagus menurut Al-Quran, tidak haunan. Jadi kalau kita mau kategori masuk dikasihani Allah, ibadur rahman, jadilah orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Yang pertama. Yang kedua, wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ini kan di kita sekarang ini adalah lebih banyak barangkali penipu yang mau ditipu daripada yang mau ditipu. Itu. Ya. Lebih banyak pembuli daripada yang mau dibully. Itu. Jadi Al-Quran mengatakan kalau mau menjadi hamba yang dikasihani, jadilah apabila berbicara dengan orang di bawah kita. Dalam bahasa Al-Quran, wa idza khatabul jahiluna qalu salama. Apabila dia dikata-katai oleh orang bodoh, di bawahnya dia disakiti oleh orang bodoh, orang di bawahnya dia itu, qalu salama, dia tidak marah. Itu dia itu hewan, orang baik itu Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Biasanya, ya. Jangankan yang dia di bawah kita, di atas kita kalau disakiti juga marah kan begitu Pak. Tapi orang yang baik menurut Al-Quran adalah disakiti oleh orang di bawahnya, dianiaya, dicaci maki oleh orang di bawahnya. Apakah status sosialnya, ada menyangkut status ekonomi, kemudian ilmuwan.
Tapi dia tidak marah, malah kalau salama dia mengatakan salama ki. Itu ya. Tapi adakah orang yang mampu gitu? Coba-coba, Min. Kalau seorang Pak Profesor, kira-kira itu misalnya kalau tiba-tiba ini jalan-jalan kemudian ada tukang beca, kurang ngajar ini. Nah, orang yang bagus, orang yang baik itu apabila dia dianiaya, dia atau dibully atau disakiti oleh orang yang di bawahnya, dia tidak marah, malah mengatakan qalu salama. Itu dia orang baik. Kalau kita sudah begitu, ibadur rahman. Kita bayangkan Pak, kalau ibadur rahman, kita masuk kategori hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu apa ayatnya? Itu Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang masuk kategori ibadur rahman adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jadi orang baik adalah orang yang ibadur rahman. Yang terakhir adalah orang baik adalah orang yang bersifat pemberi dan tidak meminta. Dalam Al-Quran dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Harta yang dimilikinya diberikan Allah, yunfikun, dia memberi. Rusaknya negara Pak ini kan, rusak negara kita ini adalah karena itu. Lebih banyak orang yang meminta daripada yang memberi. Kan begitu. Padahal negara kita ini merdeka ada ini karena sikap masyarakat waktu itu adalah pemberi banyak. Kalau kita baca sejarah perjuangan berdirinya negara ini, para pejuang itu kasihan setengah mati dan kiai-kiai masyarakat itu memberi makan kepada pejuang itu, memasakkan dan sebagainya. Itu berkahnya itu pemberi itu negara bisa makmur Pak. Tapi apa yang terjadi kita sekarang tidak. Kalau kita menjadi seorang gubernur, bupati atau sekiranya pengurus masjid, jangan mau meminta, memberi saja. Kan prinsip kita ini adalah bagaimana menghidupkan masjid, bagaimana menghidupkan provinsi kita, daerah kita. Tapi yang banyak adalah bagaimana hidup di masjid, bagaimana hidup di provinsi. Maka sikapnya semua mau mengambil. Apa yang terjadi? Korupsi merajalela. Jadi yang merusak negara ini adalah karena sebagian masyarakat kita itu, atau sebagian kecil saja, tapi bahaya. Orang-orang yang punya yang seharusnya memberi justru dia mengambil. Ini kan itu. Coba misalnya kalau kita melihat sejarah kemakmuran pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu negara paling sejahtera. Pada zaman itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Tidak ada orang lagi yang mau menerima sedekah. Semuanya mau memberi. Dan itu ada. Itulah sebabnya Allah mengatakan lau amana ahlul qura wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu. Andaikan penduduk sebuah daerah bertakwa dan beriman kepada Allah. Ciri orang bertakwa beriman itu adalah orang yang suka memberi dan tidak suka meminta. Itu salah satu cirinya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti Allah mengatakan pakailah itu lam taukid. La fatahna alaihim. Pasti saya membukakan pintu barakahnya bumi dan pintu barakah langit. Tapi apa yang terjadi kita? Tidak ada berkah. Dari bawah lumpur lapindo. Dari atas banjir bandang. Bapak.
Iya. Itu kalau seorang pemimpin yang adil, itu dia bisa menahan bencana. Ya, Pak. Kalau pemimpinnya adil. Itu Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, pernah ada sedikit guncangan di Bukit Uhud itu. Apa yang terjadi? Umar itu meneriaki itu. Jadi doanya memang. Jadi seorang pemimpin yang terima doanya itu adalah pemimpin yang adil, itu doanya diterima itu. Dia bisa menahan itu, dia bisa jangan itu. Ini tidak ada orang yang kau bisa di sini. Ini semuanya orang beriman di sini. Berhenti kamu bergoyang. Berhenti. Tapi dia tidak. Berkali-kali bencana datang, pasti dia mengatakan itu adalah gejala alam. Ini kamu itu. Selalu ada begitu. Gejala alam. Padahal bisa itu kan, alam ini bisa dihentikan oleh doa-doa orang yang beriman. Pemimpin yang adil bisa. Jadi satu kali saja itu pernah gempa itu di Bukit Uhud, satu kali diteriak oleh Umar, berhenti. Bayangkan Pak. Di sini tidak. Jadi inilah. Apa akibatnya Pak? Kalau kita semua baik, orang tadi, ciri tadi 3 orang itu, orang mendapat hikmah, kemudian masuk ibadur rahman, kemudian sudah bersikap memberi, banyak kan hadis-hadis Pak. Ya kan? Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada yang di bawah. Itu kalau sudah masyarakatnya begitu, ayat yang dimaksud la fatahna alaihim barakatim minas samawati. Pasti sejahtera Pak, sejahtera. Tapi ya tidak. Sistem pemerintahan kita, mestinya pemerintah itu adalah bagaimana berupaya supaya masyarakatnya itu sejahtera. Itu kan itu tujuan pemerintahan. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah berdagang dengan rakyatnya. Iya banyak. Coba lihat Pak negara-negara yang makmur itu. Seperti misalnya Arab Saudi, Kuwait, Qatar itu. Tidak ada pajak Pak. Qatar, tidak ada pajak. Sejahtera itu tadi. Maka tadi la fatahna alaihim barakatim minas samawati, dia berkat. Padahal kalau kita bandingkan potensi alam kita, sumber daya alam kita, apa sih Qatar itu? Arab Saudi itu malah batu cadas dengan gunung pasir. Kok bisa sejahtera? Dia hanya hidup dari minyak kita. Kita tidak. Ada minyaknya, ada rotanya, ada hutannya, ada semua. Tapi apa yang terjadi? Kan tidak. Kenapa? Karena kita kadzdzab. Kadzdzab. Tidak menjadi orang baik. Kalau menjadi orang baik, insya Allah itulah yang insya Allah akan menjadikan kita ini, negara kita ini, hidup kita ini menjadi tenang, sejahtera dan sebagainya, karena penduduknya itu adalah sebagian besarnya menjadi orang yang baik, yaitu orang yang bersyukur, orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang yang berbuat kepada orang tuanya, kemudian orang yang tidak sombong, dan orang yang tidak marah-marah kalau dihina. Kemudian orang yang suka memberi. Kalau semua orang seperti ini, orang-orang kaya ini sukanya memberi dan tidak meminta, tidak ada korupsi. Dulu waktu saya mahasiswa, saya pernah berkunjung ke rumahnya Pak Andi Muim Pabindru. Orang Sope waktu itu Dirjen Tanaman Keras, Departemen Pertanian itu, baru-baru dari Malaysia. Saya nanya-nanya, Puang, apa di Malaysia tidak ada korupsi? Tidak ada. Tapi paling banter itu 10%. Kalau di negara kita, korupsinya hanya 30%, kita masih kalah Malaysia. Tapi apa yang terjadi? Di Indonesia ini korupsinya 70%, Pak. Dan itu tidak dianggap korupsi. Cuma itu, Pak. Pembahasan anggaran di DPR. Banggar sudah minta 18%. Banggar itu kan minta 18%, Pak, dari Banggar. Nah, sudah berapa? Tinggal 82%. Masuk di sekretaris negara 10%.
turun ke kementerian 10%, gubernur provinsi 10%, di bupati 10%, sampai di RT apa? Capuk. Jadi katanya 30% nih. Apa yang bisa? Pemborong kan harus untung, Pak. Minimal taruh 10%. Tapi pemborong juga susah juga sebenarnya ini. Karena meskipun sudah cair, sudah selesai, tapi mau mencairkan uang di Departemen Keuangan itu tidak jalan juga itu kalau tidak ada amplopnya. Hancur memang negara ini. Makanya tidak heran kalau misalnya ada jembatan yang kilometer tapi baru 6 bulan, 7 bulan runtuh. Apa? Jadi saya kira kenapa? Karena masyarakatnya hobinya meminta tapi tidak suka memberi. Tapi kalau karakter menurut Al-Quran, kalau orang-orangnya suka memberi, insya Allah negara ini akan aman. Tidak ada korupsi lagi, Pak. Saya kira itu pengantar saya dan makasih atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.